Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dara Ayuning Tias, NIM 120130175 dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2020. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu 5 kosakata pada minggu kedua. Kosakatanya yaitu yang pertama itu ada continuous time. Nah, continuous time adalah suatu sinyal X dikatakan sebagai sinyal waktu kontinu atau sinyal analog ketika memiliki nilai real pada keseluruhan rentang waktu T yang tempatnya. Sinyal waktu kontinu dapat didefinisikan dengan persamaan matematis, yaitu Ft merupakan elemen dari min tak hingga ke tak hingga. Pada sinyal kontinu, variabel independen yang berdiri sendiri terjadi terus-menerus, dan kemudian sinyal dinyatakan sebagai sebuah kesatuan nilai dari variabel independen. Sebaliknya, sinyal diskrit hanya menyatakan suatu diskrit dan mengakibatkan variabel independen hanya merupakan himpunan nilai diskrit. Fungsi sinyal dikatakan sebagai X dengan untuk menyertakan variabel dalam tanda titik. Untuk membedakan antara sinyal waktu kontinu dengan sinyal waktu diskrit yang menggunakan simbol T untuk menyatakan variabel kontinu dan simbol N untuk menyatakan variabel diskrit. Sebagai contoh, sinyal waktu kontinu dinyatakan dengan fungsi xt dan sinyal waktu diskrit dinyatakan dengan fungsi xn. Sinyal waktu diskrit hanya menyatakan nilai integer dari variabel independen. Kemudian kosakata yang kedua itu continuous time unit step sinyal. Fungsi unit step ini merupakan salah satu contoh sinyal kontinu. Fungsi step ini dapat diwakili dengan persamaan matematis yang dilambangkan dengan UT yang bernilai 1 ketika T besar dari 0 dan bernilai 0 ketika T kecil dari 0. Untuk suatu sinyal waktu kontinu, xt kali ut sebanding dengan xt. Untuk t kecil sama dengan 0 dan sebanding dengan 0. Untuk t kecil dari 0. Perkalian pada sinyal xt dengan sinyal ut mengeliminasi suatu nilai non-zero atau bukan 0 pada xt untuk nilai t kecil dari 0. Berikut merupakan grafik dari step function, unit step function. Kemudian ada continuous time unit ramp function. Fungsi rem ini juga merupakan salah satu contoh dari sinyal waktu kontinu. Dalam bentuk matematis dapat dituliskan dengan rumus RT. Bernilai T ketika T besar dari sama dengan 0 dan bernilai 0 ketika T kecil dari 0. Kemudian ini merupakan bentuk grafik dari unit ramp sinyal, unit ramp function. Kemudian catatan bahwa untuk T besar dari 0, slope kemiringan pada RT adalah senilai, sehingga pada kasus ini RT merupakan unit slope, yang mana merupakan alasan RT untuk dapat disebut sebagai unit ramp function. Jika ada variabel K sedemikian sehingga terbentuk KRT, maka slope yang dimiliki adalah K untuk T kecil dari 0. Kemudian ada continuous time unit impulse, merupakan jenis sinyal yang berguna untuk menguji respons terhadap gangguan sesaat yang muncul tiba-tiba, dan untuk menguji sistem yang responnya berubah dalam selang waktu yang sangat singkat. Impuls merupakan singkatan dari impuls diskrit yang merupakan deret unit sampel. Deret unit sampel atau unit sampel sequence mempunyai aturan yang sama untuk sinyal diskrit dan sinyal sistem dengan fungsi impuls pada sinyal kontinu dan sistem. Deret unit sistem dapat dinyatakan sebagai deret dengan nilai gambar sekuen impuls. Bentuk kurvanya seperti ini. Dan juga dapat dituliskan secara matematis, yaitu dengan lambang diskrit n, di mana akan bernilai 0 ketika n tidak sama dengan 0 dan bernilai 1 ketika n sama dengan 0. Kemudian ada continuous time unit sign function. Nah, deret eksponensial real adalah deret yang nilainya berbentuk n, di mana A adalah nilai real. Deret sinusoidal mempunyai nilai berbentuk A sin omega On ditambah pi. Deret Yn dinyatakan berkala periodik dengan nilai periode n apabila Yn sama dengan Yn kecil ditambah n besar untuk semua n. Deret sinusoidal mempunyai periode 2/0. Hanya pada saat nilai real ini berupa bilangan integer. Parameter 0 akan dinyatakan sebagai frekuensi dari sinusoidal atau eksponensial kompleks meskipun deret ini periodik atau tidak. Frekuensi 0 dapat dipilih dari nilai jangkauan kontinu sehingga jangkauannya adalah 0 kecil dari 0 kecil dari 2 atau minus
tak hingga menuju 0. Karena derajat sinusoidal atau eksponensial kompleks didapatkan dari nilai 0 yang bervariasi dalam jangkauan 2K kecil dari 0 kecil dari 2K tambah 1. Identik untuk semua K, sehingga didapatkan 0 yang bervariasi dalam jangkauan 0, 0, dan 2. Sekian persentase dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan karena kebenaran hanya datang dari Allah SWT. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.